warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Al-Fatihah. Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum al-muslimina fi ad-darain amin. Radiyallahu anna wa ankum. Kun lana wa la takun alaina wa la takilna ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina, ila an qala man 'abbara bisata ihsanihi asmatathu al-isa'ah wa man 'abbara min bisati ihsanillahi ilaih lam yasmut idza asa'a. Man 'abbara bisata ihsanihi asmatathu al-isa'ah wa man 'abbara min bisati ihsanillahi ilaih lam yasmut idza asa'a. Diulangi, man 'abbara bisata ihsanihi asmatathul isa'ah, man 'abbara bisata ihsanihi asmatathul isa'ah wa man 'abbara min bisati ihsanillahi ilaih lam yasmut idza asa'a. Siapa yang memberi arahan kepada orang lain, mengajar, berdakwah, mengajak orang lain ke arah kebaikan dengan cara dia bercerita atau dengan platform, dengan foundation, dengan fondasi bahwa Allah berikan banyak kebaikan kepadanya, maka saat dia melakukan keburukan asmatathul isa'ah, maka keburukan itu akan membuat dia berhenti dan diam dari mengajarkan kebaikan. Sebaliknya, wa man 'abbara min bisati ihsanillahi ilaih lam yasmut idza asa'a. Siapa yang memberikan arahan, pengajaran, dakwah kepada orang lain karena baiknya Allah kepadanya, maka dia tidak akan berhenti mengajar, berdakwah, mengarahkan kepada kebaikan ketika dia jatuh di dalam sebuah kesalahan. Nah, ini termasuk ada kaitan dengan hikmah nomor 1 dalam kitab Hikam. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Di antara tanda seseorang itu bergantung dengan amalnya adalah harapannya hilang, harapannya berkurang saat ia melakukan kesalahan. Maka teman-teman semua, bahwa bergantung, bersandar, mengosongkan diri hanya untuk Allah dalam keadaan kita senang, susah, taat, maksiat, di jalur yang Allah ridhoi atau tidak, bersandar selalu kepada Allah SWT dengan total, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Bahkan dalam kita berdakwah, dalam kita mengajak kebaikan, kalau kita ngajak kebaikan karena kelebihan-kelebihan yang Allah kasih ke kita, nah ini kan makhluk. Suatu saat kelebihan itu Allah cabut, kita bisa berhenti dakwah. Gimana caranya? Ya sama dulu seperti guru kita bersama Agim sumpah. Wah, ceramah. Kena masalah poligami, ya nggak habis namanya di mana-mana. Itu kalau bukan karena Allah, itu udah berhenti dakwahnya. Orang namanya udah habis. Tapi karena fokusnya bukan kepada orang,
juga bukan pada kebaikan diri yang dianggap orang, tapi fokusnya ya mengajak orang kepada Allah saja. Mengajak orang demi mendapat ridho Allah saja, terserah apa respon orang. Maka akhirnya sampai sekarang beliau masih berdakwah, berceramah, bahkan skalanya nasional, bahkan internasional, diterima di mana-mana. Ini semua adalah ujian tauhid. Adakah kita berdakwah? Apakah bersandar kepada diri sendiri, kehebatan kemampuan diri sendiri, ataukah bersandar kepada kehebatan, kemahabaikan Allah kepada kita semua? Dan apakah memfokuskan keinginannya untuk mendapat ridho Allah atau mendapat ridho yang lain? Kalau fokus kepada mendapat ridho Allah dan bersandar kekuatannya hanya kepada Allah, itulah yang disebut di sini, siapa yang mengajarkan manusia kebaikan dan dia menyandarkan dirinya kepada kebaikan yang sudah dia buat, maka suatu saat waliyadzubillah aibnya terbuka. Suatu saat dia melakukan maksiat, suatu saat namanya hancur tengah masyarakat, dia akan berhenti dari berdakwah. Tapi orang yang berdakwah, yang mengajarkan umat, karena dia merasa Allah sudah berbuat baik kepadanya, yang kebaikannya mesti dibalas. Dan dia berdakwah karena Allah yang memberikan dia kekuatan untuk berdakwah. Bukan karena dia merasa sanggup, bukan karena dia memiliki kelebihan, tidak. Tapi karena Allah yang memudahkan, menolong dia, menggerakkan dia, memilih dia untuk menjadi agen-agen kebaikan, maka kalaulah dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan, dia tidak berhenti dari berdakwah. Nah, maka di sini beliau Imam Ibnu Ajibah menjelaskan bahwa orang yang memberikan arahan, orang-orang yang menjadi petunjuk bagi umat itu terbagi dua. Ada ulama, ada arifun billah. Atau bahasa lainnya, ahlul hijab dan ahlul fath. Orang yang masih Allah hijab dan orang yang Allah sudah buka kepahamannya. Siapa itu ulama? Siapa itu ahlul hijab? Orang yang masih ditutup kepahamannya. Mereka yang senantiasa bicara kebaikan mereka. Saya ini sudah melakukan ini, saya ini sudah melihat ini, saya sudah difutuh oleh Allah ini. Manusia, jamaah, ayo kita. Nah gitu. Jadi ngajak orang itu cerita dulu kebaikan dirinya. Sehingga ketika kebaikan dirinya habis, ya dia nggak bisa ngajak orang lagi. Orang kebaikannya udah habis. Saya tuh dulu gini, maka, wah kan begitu. Maka orang seperti ini nanti kalau jatuh dalam masa fatroh, dia merasa lemah, dia merasa hidupnya tidak bisa bangkit. Apa yang diajarkan juga ternyata tidak memberikan efek apa-apa pada dirinya. Contoh, kalau kita hidup dalam agama, Allah akan berikan kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Wah, keluarganya cerai, bisnisnya bangkrut, orang satu kampung musuhi dia. Itu gimana itu? Maka nggak boleh menyandarkan. Nanti pada tingkatan tertentu nggak boleh kita menyandarkan ajakan kepada orang lain menuju kebaikan itu dengan kebaikan yang Allah titipkan ke kita. Karena nanti itu aja dia ngamalin agama berantakan semuanya, ujungnya berhenti aja, malu juga, kena psikologinya. Maka itu Kiai Uzairon sering banget bilang, guru kita Allah yarhamuh, dakwah itu bukan karena mau kita, dakwah itu bukan karena orang lain rusak, dakwah itu bukan karena semangat, dakwah itu perintah Allah. Lagi pengen, lagi nggak pengen, orang suka, orang nggak suka, orang mau, orang nggak mau, kita lagi mau atau nggak mau, kalau itu perintah Allah ya jalanin. Nah kalau orang itu sudah karena Allah apa-apanya, kata beliau, maka nanti dia akan istiqomah. Karena kalau nggak karena Allah itu, atau sandarannya nggak ke Allah, bahaya itu tadi, kelihatannya kayak bagus kan. Nah, kita motivasi orang dengan kebaikan-kebaikan agama, dengan kebaikan-kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Ya contoh lah kan, ayo Masya Allah, kalau kita ikut dakwah nanti akan Allah sukseskan, kalau kita ikut dakwah nanti Allah akan persatukan, yang tadinya tercerai-berai nanti Allah satukan. Sekarang orang dakwah sendiri tercerai-berai, akhirnya malu nggak ngajak ke dakwah, jadi malu.
maka udah sandaran dan tujuan harus murni ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak berhenti kita asli. Nah, ini maka lagi-lagi yang sering sekali saya ulang-ulang bahwa hikam ini sedetik pun, selangkah pun, satu sisi pun dari hidup kita ini nggak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh bersandar kepada selain Allah dan tidak boleh menjadikan selain Allah tujuan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kalau mereka jatuh dalam satu masalah, dalam satu kasus, dalam satu keburukan, akhirnya mereka berhenti berdakwah. Berhenti ngajak yang baik. Kenapa? Karena malu. Yang kedua, kenapa? Karena takut. Saya nggak mau lagi dakwah. Kenapa? Saya juga belum ngamalin yang saya perintahkan. Padahal ya dakwah udah perintah Allah aja udah. Nggak usah ngelihat lagi-lagi tuh. Kalau ngelihatnya ke makhluk, diri sendiri ujungnya jadi nggak amal. Kenapa? Karena takut. Tadi ada malu sama Allah. Saya malu. Kenapa nggak mau dakwah lagi? Malu saya. Malu sama orang. Malu sama Allah. Ngomongnya pinter, di belakang mah kelakuan masih kurang ajar seumpama. Kelakuan masih maksiat diam-diam. Atau begitu, udah kabur maktan indallah antakulu ma la tafalun. Saya nggak mau lagi dakwah. Kenapa? Saya takut Allah marah sama saya. Loh. Nah itulah. Kata beliau, mengapa mereka punya kesimpulan-kesimpulan begitu? Karena mereka senantiasa bersama nafsu mereka, bersama diri mereka. Mereka dihijab dari senantiasa bersandar, menggantungkan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang seperti ini, kalau ngelakuin taat, dia gembira. Dan dia akan berpegang teguh, dia akan mengandalkan amal baiknya. Dan ketika mereka jatuh dalam perbuatan dosa, maka mereka akan sedih, dan mereka akan kecewa, dan mereka akan jatuh di pandangan makhluk-makhluk Allah. Nah inilah begini. Maka beliau menyebutkan siapa saja yang mengarahkan manusia kepada kebaikan karena melihat kebaikan yang ada pada dirinya, suatu saat kebaikannya hilang, maka mereka akan diam dari mengajak kepada kebaikan, bercita-cita kebaikan. Sementara ahlul fath, orang-orang yang Allah buka kepahaman tentang Allah dari arifin billah, setiap kali mereka berbicara kepada makhluk, bahkan berbicara kepada dirinya sendiri. Nah, seperti ya kita juga nih, tiap hari ngajarin hikam. Lah nggak pantas. Ya tapi suruh Allah Iqra, nggak pantas gimana? Quran aja pantas kita baca kan gitu. Masih muda nggak pantas baca hikam. Quran tuh loh, dari kecil pantas. Emang hikam lebih dari Quran apa? Kan gitu. Nah kita niatnya begitu aja. Pengen lebih dekat sama Allah, pengen tujuan segalanya untuk Allah, udah gitu aja. Makanya ntar orang ngomong apa juga kita tidak akan bergeming. Tapi kalau tadi itu, kalau niat baca hikam nih biar kelihatan orang keren, wah lu baca hikam biar kelihatan kayak kiai hebat gitu, nah itu berhenti nanti. Nah, udah pokoknya gitu ya. Mabda kulli syai, Allahu mabda'u kulli syai, wallahu muntaha kulli syai. Udah itu aja lah. Jadi Allah itu awal kita berpijak harus karenanya, harus minta tolong kepadanya, lihat kekuatannya, lihat perintahnya. Tujuan di akhirnya juga harus kembali kepadanya. Akhirnya kalau sudah seperti ini, kata beliau, maka orang itu sudah tidak peduli lagi dengan makhluk. Bahkan dia tidak lagi merasa dirinya ada. Yang ada adalah mereka senantiasa hanya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, hikamnya. Kemarin saya waktu ngaji kemarin saya lihat-lihat apa ini. Tapi begitulah baca kitab. Kalau ada waktunya ya paham sendiri. Ya gitu. Jadi siapa yang berdakwah, siapa yang mengajak kebaikan, karena melihat kebaikan yang ada pada dirinya, suatu saat dia lagi turun, dia lagi maksiat terus, maka nanti dirinya akan berkata, diam kamu, sok suci banget kamu. Emang kamu nggak inget ya? Kamu kan ngelakuin maksiat di sini. Kamu punya kelakuan buruk di situ. Akhirnya, ya udah akhirnya redup sendiri dakwahnya. Akhirnya redup sendiri cita-cita hebatnya. Tapi siapa orang yang mengingat dakwah itu, ngajar itu karena ikut perintah Allah,
Bukan karena kita sanggup, bukan karena kita mampu, tapi ini perintah Allah, dan Allah alhamdulillah sudah pilih kita. Allah Subhanahu wa taala telah tempatkan kita. Maka apapun keburukan yang dia lakukan, maka dia tidak akan mengurangi semangatnya untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit banyak membimbing umat. Karena disitulah dia ditempatkan, sehingga apapun keadaannya yang dia fokuskan hanya apakah ini ada dalam perintah Allah, apakah ini berujung untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau itu saja pandangan kita, mabda'nya, kemudian muntahanya, bahkan asna'nya, di tengah-tengah prosesnya, habis. Di tengah-tengah prosesnya, awalnya bersandar ke Allah, ujungnya diserahkan ke Allah, ujungnya ditargetkan adalah Allah, di tengah-tengahnya juga menjalani proses, yakin bahwa Allah semua yang menggerakkan, Allah SWT yang memudahkan, Allah yang menyampaikan. Insya Allah, kalau Allahnya nggak pernah lepas dari diri kita, apapun keadaannya, kita akan tetap on fire, kita akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitulah Rasulullah SAW, ya. Waktu susah bersama Allah, waktu sudah gembira bersama Allah, di tengah berkecamuknya perang bersama Allah, di tengah kondisi paling genting juga bersama Allah. Sehingga Nabi SAW tidak pernah kelihatan lemah, tidak pernah kelihatan galau. Mengapa? Karena beliau merasa bahwa yang ada hanya Allah, dan selama bersamanya pasti segala urusan akan dimudahkan dan diselesaikan olehnya. Semoga bermanfaat. Hadza billahi taufiq.